Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiq wa a'naba wa kawa'ib atraban wa ka'san dihaqa لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa nas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal kama nas'aluhu jalla fi'ula an yaj'ala jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la yaj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruman. Yang kami hormati segenap pengurus dari pembina, pengawas dan juga ketua yayasan SMC, kemudian juga dari asatidzah dan murabi di Pondok Pesantren Darul Falah, khusus Ustadz Sultan hafizahullah ta'ala wara'ah, serta ikhwas sekalian hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah sore hari ini tambah bersemangat dengan
Ya, kalau tadi disampaikan di seberang sana ini enggak berlawanan, semoga saling bersinergi ya. Dengan apa namanya adanya motivasi-motivasi ya. Kita anggap sebagai motivasi seakan-akan kita ini yang sedang berjuang di lapangan ini. Cuman lapangannya berbeda. Lapangan kita lapangan dakwah ya. Di sana lapangan bola. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya kami bisa diperkenankan bersilaturahim dengan rekan-rekan sekalian di Yayasan SMC. Sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan ketetapan iman Islam. Semoga juga tetap diberikan semangat dan keistiqomahan dalam kita bersama-sama berjuang iqamatuddin, merintis dan merajut dakwah serta pendidikan melalui wadah, melalui kendaraan Yayasan SMC yang kita cintai ini. Semoga tambah berbarokah, tambah berkembang, tambah solid, tambah memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada umat insyaallah. Di kesempatan sore hari ini saya mencoba untuk menyuguhkan kenapa kok kita ini harus berkumpul, kenapa kita harus beramal jama'i, harus berada di satu yayasan ya. Padahal kalau mau ya dakwah itu kan ya bisa atau sendiri-sendiri. Ya, seumpama masing-masing itu menghendaki sendiri, itu juga diperbolehkan gitu. Ya, sama saja seperti orang sholat. Sholat itu kalaupun tidak berjamaah, ya menurut pendapat jumhur ulama, insya Allah sholatnya sah ini ijma. Tapi apakah di situ terdapat dosa atau tidak? Jumhur ulama orang sholat tidak berjamaah itu enggak dosa. Dan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kita diperintahkan, artinya dianjurkan ya untuk mengerjakan sholat itu berjamaah. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam satu riwayat, sholatul jama'ati tafdhulu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Dalam riwayat yang lain bi khamsin wa ishrina darajah, 25 atau 27 derajat kali lipat pahalanya orang yang sholat sendiri. Disebut fardu kifayah menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i karena apabila satu kampung, satu daerah itu tidak menegakkan sholat berjamaah di masjid mereka, maka semuanya berdosa. Maka disebut fardu kifayah. Apabila sudah ditegakkan, maka hukum mendatanginya, apabila sudah ada yang mendatangi, maka menjadi sunnah muakkadah baginya. Dan ini satu wajah atau satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i yang mendudukkan sholat berjamaah itu hukum dasarnya sunnah muakkadah. Tapi yang muktamad tadi adalah fardu kifayah. Sebetulnya Islam ingin mengajarkan kepada kita dengan syiar-syiar ibadah yang dijalankan secara berjamaah ini. Islam ingin mengajarkan kepada kita semuanya untuk bagaimana kita berkolaborasi, berorganisasi bersama-sama di dalam beramal. Ya, maka perintahnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, ini jadi dasar yang paling kuat tentang kenapa kita beramal jama'i. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersama-sama kita diperintahkan untuk beriktisam, berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di banyak ayat juga disifati sifat-sifat
orang yang beriman, ya, orang-orang yang bertakwa dengan satu kelompok, ya, atau satu perkumpulan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Di situ disebut innahu kana fariqum min ibadi. Jadi farik di situ adalah kumpulan orang. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga ketika mengkritisi beberapa yang memiliki kelemahan dari sisi iman, mengkritisinya dengan bentuk jamaah, ya. Seperti firman-Nya, awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum, fariqun. Jadi sebetulnya amal-amal Islami ini tidak akan sempurna kecuali ditegakkan dengan bersama-sama. Nggak mungkin kita sendiri-sendiri habis itu amal itu bisa sempurna, bisa paripurna. Itu kadang kita dapati ada perasaan semacam ego ketika dalam kita berjamaah menghadapi beberapa situasi konflik dengan person-person yang ada. Sehingga kadang memiliki ego, aku tak tandang dewi yo jani iso. Itu kadang muncul seperti itu. Ya, tapi ketahuilah bahwa sehebat apapun orang, dengan semua pengetahuan, dengan kekuatan, dengan harta yang dimiliki, ya, dia tidak akan mampu mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Ya, bahkan untuk mencapai sepertiganya atau seperempatnya saja nggak bisa. Orang nanti akan sadar bahwa kalau dia itu bergerak sendiri, berjuang sendiri, dia memiliki keterbatasan kemampuan dan akan cepat capek. Itu tabiat yang harus kita pahami, latar belakang kenapa kita berjamaah. Dan amal Islami sebetulnya banyak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk meninggikan syiar Islam, ya. Selain itu juga untuk menanamkan ruh-ruh kebersamaan ini sehingga disyariatkan berjamaah, ya. Yang menjadi syarat keabsahan, ya, satu ibadah harus dengan berjamaah, ya, sholat Jumat. Dalam mazhab Syafi'i itu orang sholat Jumat harus niyati jamaah, karena syarat sahnya sholat Jumat harus berjamaah, termasuk imamnya. Ini bagi yang belum tahu, mungkin ada mas-mas santri yang kadang dapat tugas jadi khotib dan jadi imam sholat Jumat. Maka sholat Jumat itu disyarati niatnya, kalau dalam mazhab Syafi'i harus berjamaah, sehingga dia meskipun jadi imam, dia tetap meniatkan sholatnya, dalam sholatnya itu jadi imam. Ya. Pembahasan ini sedikit saya tambahkan, ya, karena umumnya seseorang tidak meniatkan untuk jadi imam ketika dia sholat Jumat. Ya. Niat jadi imam itu enggak syarat di sholat-sholat jamaah lain kecuali di Jumat. Karena Jumat disyarati harus berjamaah. Sehingga kalau imam ini tidak meniati jadi imam, dia tidak berjamaah, enggak sah itu secara madhab. Ini kita bicaranya madhab Syafi'i. Tapi dari situ saya melihat bahwa ketika dengan standarisasi yang dibangun di madhab Syafi'i itu, kita ngambil hikmah bahwa Allah memerintahkan setiap sepekan sekali bagi kaum muslimin, ya, menegakkan ibadah Jumat dan harus berjamaah. Ya, dalam mazhab Syafi'i minimal 40. 40 itu harus yang mustautin. Mustautin itu orang yang betul-betul tinggal di daerah itu. Dia musafir mukim saja tidak terhitung, karena tidak memenuhi kriteria syarat wajib Jumat. Itu ternyata ada
pelajaran dan ada tarbiyah bagi umat. Bagaimana dengan segala kesibukan dan aktivitasnya ada momentum yang mengumpulkan umat dalam satu waktu bersamaan. Dan harus ditegakkan dengan kompak. Ya, coba kita bayangkan dalam satu masyarakat, ya, itu masing-masing punya ego pribadi, nggak mau negakkan Jumat dengan syarat ketentuan masing-masing. Nah, yang satu pengen khutbahnya dipanjangkan, yang satu pengen khutbahnya pendek, ya kan? Yang satu pengen Jumatnya di awal waktu, yang satu pengen agak diakhirkan. Yang satu dengan standar pelaksanaan fikih tertentu, yang satunya lagi berbeda. Ada yang mungkin pengennya adzan 2 kali, ada yang pengennya adzannya sekali. Habis itu pecah karpe dewe-dewe, masing-masing menegakkan Jumat, ada yang 5 orang, ada yang 10 orang. Itu kira-kira gimana gambaran umat? Ya. Maka Jumat disyariatkan dengan gambaran seperti tadi. Kalau kita menggunakan standar madhab Syafi'i ini, sebetulnya faedahnya adalah untuk apa? Mentarbiyah umat kepada persatuan, kepada satu amal jama'i. Ya. Ini pelaksanaan ibadah lain banyak, seperti yang kita ketahui syiar pelaksanaan Idul Fitri, sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, meskipun tidak disyarati berjamaah ya, tapi secara syiarnya diperintahkan dilaksanakan berjamaah. Bahkan menurut sunnah yang tsabit dari Rasulullah SAW, beliau melaksanakannya di musola. Nah, ini dalam hal ini madhab Syafi'i menyelisihi yang tsabit di sunnah mansus, tapi tentu mereka punya dalil bahwa dalam madhab Syafi'i itu untuk pelaksanaan sholat Id itu dilaksanakannya afdolnya di masjid, bukan di musola. Musola itu lapangan tempat sholat. Ini apa ya, satu sudut pandang dari pelaksanaan ibadah ketika kita korelasikan dengan hikmah-hikmah yang ada. Nah, untuk itu ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita sadar bahwa agama kita itu sebetulnya mentarbiyah kita untuk bareng-bareng, untuk bersama, untuk berorganisasi dengan wadah atau nama atau label apapun. Mau itu bentuknya yayasan, mau itu organisasi, mau itu asosiasi, mau itu perkumpulan, mau dinamai jamaah, hakikatnya sama. Ya, hakikatnya sama. Mau itu lembaga. Ya. Belum lagi dengan penamaan label dari masing-masing jenis perkumpulan atau jenis tajamuk ini. Ya. Kita organisasi ngerti tadi Ustadz Bejo tadi nyinggung label ya mungkin. Ada teman-teman dari Nahdliyin, nah itu kan organisasi sebetulnya. Ya, organisasi Nahdlatul Ulama. Ya, ada organisasi Muhammadiyah, ada organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah, ada organisasi Persis, Persatuan Islam, ada organisasi macam-macam. Di Indonesia ini yang menisbatkan kepada Islam itu banyak. Dari organisasi padahal. Belum nanti kita berbicara dari lembaga yang mungkin lebih kecil cakupannya dari organisasi. Seperti yayasan ini kan lebih kecil cakupannya. Ya, meskipun ada juga yayasan yang besar ya. Contohnya Yayasan Islam Al-Azhar itu. Nah, itu yayasan tapi gede. Ya. Meskipun yayasan tapi hampir mirip dengan organisasi karena saking banyaknya program-programnya, saking menyebarnya Al-Azhar ini ada di hampir setiap kota. Makanya meskipun besar tapi sebetulnya itu yayasan itu. Bukan organisasi. Bisa jadi inspirasi juga bagi yayasan-yayasan manapun. Nah, kita lihat tabiat dari amal islami ini memang tidak bisa ditegakkan kecuali dengan kita ini berjamaah atau beramal jamaah. Ya, kemudian kita
harus sadari bahwa kendaraan ataupun wadah yang mengumpulkan kita itu bukan tujuan, tapi wasilah. Maka boleh dalam hukum fikih Islami seseorang itu beramal jama'i lebih dari satu perkumpulan. Mau itu nama jamaah, mau itu organisasi boleh. Dalam satu waktu seumpama orang itu aktif di NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan Persis, boleh enggak? Boleh. Meskipun aneh toh. Tapi hukum fikihnya boleh. Kalau ada yang larang tak suruh datangkan dalil. Enggak ada larangannya. Wong itu semuanya ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Meskipun di dalam satu bentuk amal yang berdekatan dengan pola dan ritme tugas dan tanggung jawab yang hampir sama, itu nanti ada potensi konflik interest. Ya, sama-sama bergerak di bidang pendidikan. Kemudian seseorang aktif di lebih dari satu lembaga atau satu yayasan yang memiliki pola yang hampir sama. Ya, contohnya tanggung jawab kewajibannya hampir sama, waktunya hampir sama, itu terjadi tazahum, di situ konflik interest. Kalau sudah seperti itu ya memang harus ada satu yang dipertahankan, satu yang dilepas. Itu bukan merupakan bentuk kekakuan, tapi itu memang konsekuensi dari kita menyiapkan diri kita untuk totalitas. Kalau enggak nanti sini yang enggak jadi, sana yang enggak jadi, karena setengah-setengah. Tapi secara hukum Islami boleh orang itu beramal jama'i lebih dari satu organisasi. Ya. Ini kadang jadi polemik, nah wes NU ya NU wae rasa Muhammadiyah. Tapi saya tuh dapati itu. Ya, pernah dapati orang yang itu punya kartu keanggotaan di dua itu. Ya, belum lama kami silaturahmi ke mana? Wates ya, daerah Kulon Progo itu. Ada pengasuh pesantren yang di bawah Pormakin, pimpinannya cerita, saya ini terdidik di lingkungan NU Ustaz. Ya, jadi dalam satu waktu saya itu aktif di Ansor dan aktif di Pemuda Muhammadiyah gitu. Itu kesaksian beliau sendiri cerita. Padahal orang Madura lagi saya belum. Wah, antum berarti kalau masuk Muhammadiyah dianggap murtad. Karena dulu begitu. Ya, katanya ini gojekan ya, gojekan. Orang Madura itu kalau ditanya, nah, di sini Islam berapa persen, Pak? Di sini Islam 97%. 3%-nya Muhammadiyah. Ya itu gojekannya orang itu. Ya ala kulli hal begitulah ya, kita nanti akan dapati bahwa di dalam menegakkan masyru' amal Islami itu orang-orang memilih dengan cara masing-masing. Ya, dia semangatnya berjamaah dengan organisasi, dengan yayasan, dengan asosiasi. Tujuannya adalah ingin agar amal ini bisa lebih maksimal, lebih kuat. Ya, untuk itu kita juga harus membangun pemahaman yang benar. Karena kalau tidak, antara kita terjatuh kepada fanatisme buta, yang di situ akhirnya menjadikan diri kita karena fanatik buta ini, ya kalau enggak A enggak, kalau enggak B enggak, kalau enggak C enggak, fanatik. Bahkan tadi itu terikat dengan satu ini sehingga ketika mendapati orang lain kok beramal lebih dengan satu perkumpulan ini dianggap sesuatu yang menyimpang atau kadang dianggap maksiat. Maka istilah-istilah yang kadang muncul di tengah masyarakat kita, kalau sudah masuk ke sini kok terlibat ke sana berarti harus memperbaiki baiatnya gitu semuanya, itu bahasa yang itu muncul itu adalah hasil dari pemahaman yang salah. Ya, karena tidak melazimkan. Coba kita lihat bagaimana salafus saleh dulu berjuang itu hampir belum dikenal di masa-masa dulu itu bentuk
perkumpulan-perkumpulan dengan pola seperti sekarang. Ya, karena dulu amal Islami itu ditertibkan oleh bentuk kepemimpinan yang disebut sebagai imarah Islamiyah atau daulah Islamiyah, kenegaraan Islam. Ya, meskipun sebetulnya kenegaraan ini bentuknya adalah kerajaan. Ya, hampir bisa dikatakan setelah jatuhnya Khulafaur Rasyidin, ya, amal Islami itu dibangun di atas kepemimpinan yang berbentuk kerajaan. Dan itu mansus, nasnya Rasulullah SAW, mulkan adud. Jadi khilafah ala manhajin nubuwah kemudian disebut mulkan adud. Mulkan itu kan kerajaan, ya. Jadi kepemimpinan dengan bentuk kerajaan yang menggigit. Adud itu pokoknya saking kencenge megang kepemimpinan itu seperti orang gigit, nggak boleh lepas. Nah, itu masa-masa yang cukup panjang di mana kepemimpinan itu turun temurun kepada dinasti. Maka kita kenal ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, ada Bani Saljuk, kemudian Utsmaniyah. Runtuhnya Utsmaniyah 1924, ya. Kemudian sampai sekarang ini maka bergeser kepemimpinan yang ada di negeri kaum muslimin, meskipun di beberapa tempat masih mulkan adud. Saudi masih sampai sekarang mulkan adud. Jadi antara terah, ya, kerajaannya itu dibangun di atas terah keluarga Al Saud. Makanya Saudiyah itu kan Al Saud, anak keturunannya Saud, Raja Saud atau Suud. Itu yang mendirikan pertama kali kerajaan Saudi Arabia. Kalau sekarang Raja Salman itu sudah keturunan keberapa atau dari saudara yang keberapa, ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, disinilah bagaimana ketika kita sudah aktif di dalam satu yayasan atau satu perkumpulan untuk kita beramal jama'i, penting bagi kita untuk memaksimalkan semua potensi yang kita miliki, ya, di beberapa titik yang memang kita mampu. Kalau sudah melebihi dari batasan kemampuan, baiknya dikurangi, ya, karena memang subhanallah kadang saking senangnya orang itu berorganisasi dan bersosial, dalam satu waktu aktif di semua perkumpulan, itu berat sekali itu. Ya, saya ngerasakan itu. Dalam satu waktu ngurusi, ini ada 3 perkumpulan atau asosiasi atau apapun dengan pola yang sama. Itu perkumpulan pesantren-pesantren. Ada Formakin, BKS PPI, ada Imam, ya. Formakin Forum Ma'ahid Quran, BKS PPI itu Badan Komunikasi Antar Pesantren. Ya, ini dulu inisiasi dari Ustadz Muhammad Nathir, ya, di Dewan Dakwah. Ya, kemudian kalau Formakin baru, itu sebetulnya dulu kan Formakin itu Rabithah Ma'ahid Quraniyah yang dulu digagas dari Rabithah Alamiyah li Tahfidzil Quran. Kemudian perwakilan di Indonesia waktu itu lewat jalur Ustadz Yusuf Mansur, kemudian berkoordinasi dengan Ustadz Syihabuddin dan Ustadz Mu'in Allah yarham. Tapi kemudian setelah itu vakum, yang masih aktif di Jawa Tengahnya. Nah, sehingga akhirnya wah ini pusat vakum, udahlah kita mandiri saja, sehingga ada musyawarah di Iskarima waktu itu, ada Ustadz Mu'in, ada Ustadz Syihabuddin, ada Ustadz Iim, Ustadz Abu Hasanuddin dan yang lain yang hadir di situ, sepakat untuk udah ini jadi Rabithah Ma'ahid Quraniyah yang disebut Formakin. Nah, sekarang alhamdulillah masih berjalan baik, ya. Kemudian ada Imam ini, kalau saya pribadi karena alma mater Al Mukmin, jadi
alumni Al-Mu'min yang mengelola pesantren itu dibikinkan wadah, ya, yang namanya IMAM, Ikatan Ma'ahid Alumni Al-Mu'min. Dalam satu waktu itu ada 3 itu tuh sudah kangelan gitu. Kita mau bikin program itu bagaimana, mau maksimal bagaimana gitu. Belum lagi keterikatan dengan yayasan, ada Yayasan Salman Al Farisi. Sekarang untuk pondok atas yang di Blumbang itu insya Allah ada sosialisasi lebih lanjut, berubah namanya jadi Yayasan Al Jawi Al Ilmi. Wah, ini udah ribet lagi tuh. Ya. Maka memang akan lebih maksimal ketika kita itu beramal jama'i dengan jumlah wadah yang tidak begitu banyak, dengan wadah yang terbatas agar amal kita lebih fokus. Ya, bukan berarti tidak boleh lebih dari 1, boleh. Ya, ta'adud, tapi bukan ta'aduduz zaujat, kalau itu poligami. Ini namanya ta'adudul jamaat. Ta'adud organisasi. Boleh hukumnya. Pernah kami bahas bab khusus terkait ini, terkait amal jama'i, hukum ta'adudu al-jamaat. Ya. Atau ada orang yang fanatik tadi, jadi kebalikannya yang dia itu tidak terlalu fanatik, munfatih, ya, terlalu open, sehingga aktif di banyak, mesti susah untuk, saya yakin ini di sini ada mungkin beberapa person yang ya nggak begitu aktif karena bisa jadi aktif di tempat lain. Gini apa betul? Ada kan? Ya ini memang kita nggak bisa nyalahkan karena tadi kalau sudah lebih dari batas kemampuan mesti ada yang harus dikorbankan. Ya akhirnya cuma nama saja, nama saja yang masih nempel gitu. Ya sudah untuk ukhuwah lah, untuk pas duluran gitu. Sesekali, setahun sekali mungkin pas halal bihalal ketemu semuanya gitu. Tapi dalam wakilnya kadang ya susah untuk memaksakan yang bersangkutan itu aktif 100%. Ya, itu tadi. Ya, atau yang tadi kebalikannya yang fanatik, berarti dia memang hanya pegangan sama satu, yang kalau enggak ini enggak. Yang sampai kadang berlebihan. Satu contoh yang saya gambarkan ya. Ini kita nggak usah bicara organisasi, bicaranya yayasan saja. Kadang tuh terbangun karena dasar fanatisme berlebihan tadi, sehingga menganggap masalah itu, menyikapi masalah kurang adil. Satu contoh begini, ketika ada satu person di dalam satu yayasan, ya, yayasan itu yayasan pendidikan, menyelenggarakan pendidikan di level-level tertentu. Nah ada person yang terlibat di situ ternyata nyekolahkan anaknya di luar yayasannya. Habis itu dicipirong duwe sekolahan dewe kok di sekolah ke adoh-adoh kono. Ini juga bentuk fanatisme yang kurang baik juga gitu. Sebetulnya untuk orang memilih sekolahan itu memiliki beberapa latar belakang, bukan hanya masalah bahwa sekolah itu milik siapa, punya sendiri atau bukan punya sendiri. Kadang orang nyekolahkan di sekolahnya sendiri itu malah kurang bagus itu. Akhirnya anaknya sak penake dhewe soalnya. Iya, karena ngerasa, wah ini sekolahnya gone pakku gitu istilahnya. Akhirnya seenaknya sendiri. Bahkan justru untuk kebaikan itu dia harus ngirim ke tempat yang lain. Tapi kalau orang melihatnya dengan pandangan fanatisme itu dipermasalahkan. Ya, juga latar belakang tabadul tsaqafi atau pertukaran wawasan itu butuh dibangun. Dan itu sebetulnya tradisi salaf. Salaf itu maksudnya saya pendahulu kita dari para ulama yang ada di negeri kita ini, itu udah biasa itu. Jadi dulu kiai semuanya di Termas sana ngirim anaknya ke Lirboyo, yang di Lirboyo dikirim ke Sarang, yang di Sarang dikirim ke tempat. Itu untuk tadi itu tabadul tsaqafi. Dan selain itu sebetulnya di sini kita diajari bagaimana kita merekatkan ukhuwah di antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Ya, dulu bentuknya belum lembaga, dulu di situ istilahnya bukan yayasan lah kalau zaman sekarang.
Tapi kalau dilembagakan ya bisa, karena memang di situ ada sebuah program pendidikan yang tertata dan memiliki pengaruh yang kuat. Bahkan lebih kuat daripada zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang tuh saking banyaknya yayasan, ya kadang akhirnya kurang maksimal. Kalau dulu amal-amal pendidikan itu tidak begitu banyak, tapi satu titik itu memiliki program dan memiliki sebuah proyek yang besar. Maka ada satu pesantren dengan jumlah murid puluhan ribu itu biasa. Ya, ini semuanya lebih kepada situasional dan kondisi zaman. Ini kembali kepada tadi, jadi kita bertukar wawasan dengan mengirim satu sama lain anak-anak kader kita untuk bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari lembaga lain. Sehingga suatu saat ketika dia pulang, dia akan mengambil pengalaman dari berbagai macam latar belakang. Ya, tapi di situ kemudian ada PR. Bagaimana mengikat semangat dan spirit dari kader-kader kita ini agar tetap memiliki sinergi. Karena kemarin belum lama sempat kita bangun diskusi ya. Ada beberapa pimpinan pesantren yang kita undang, ada diskusi bersama Syekh Labib. Ada yang menanyakan begini, Syekh, bagaimana caranya kita menyikapi kader-kader kita yang kita kirim ke beberapa tempat, pulang-pulang pemikirannya beda-beda. Ya, sampai dimisalkan itu ada yang dikirim di Mesir, di Sudan, di Yaman, di Saudi, pulang ini beda semua, di Syam, di Suriah, pulang beda-beda gitu, sehingga masing-masing seperti ingin menonjolkan itu. Nah, itu juga jadi masalah. Ya, maka bagaimana proses kita membangun sebuah lembaga ataupun wadah amal jamaah itu harus terbangun di atas mabda atau pondasi yang jelas. Dan itu harus tertuang. Selain itu diajarkan, diulang-ulang, kemudian disosialisasikan, juga alangkah lebih baik tertuang dalam bentuk tulisan. Tawajuhnya ini apa? Kalau di Formakin ini contoh ketika kami bahas ADART. Formakin adalah asosiasi asosiasi pesantren penyelenggara tahfidz Al-Quran, ya, yang mengadopsi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terdiri dari kalangan Ahlul Hadis, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini contoh. Itu di situ menjadi sebuah pondasi bahwa kita ini menampung semua dari itu gitu. Nah, ini satu contoh. Ya. Karena kalau tidak begitu nanti akan jadi debat itu di dalam. Tiba-tiba ada pondok yang kok tata caranya berbeda, ya, amalannya berbeda, tapi di situ ada tahfidz Quran. Ayo boleh masuk enggak gitu. Pesantren kita ini juga sama gitu. Harus dibangun sebuah mabda, yayasan kita ini harus dibangun. Mabda kita itu apa? Ya. Dan ini yang kadang kalau tidak dikukuhkan di awal menjadi polemik di suatu saat nanti. Ya, di beberapa lembaga terjadi begitu. Pendahulu dan pendirinya itu mempola ya dasar-dasar kelembagaan dengan konsep tertentu. Tapi tidak tertuang dalam bentuk tulisan, sehingga di masa yang sudah cukup lama dari perjalanan lembaga ini, ya muncul ada arah yang berbeda. Bisa jadi itu datang dari luar atau tadi aslinya orang dalam tapi mengambil sakofah atau pemahaman dari luar. Kemudian dimunculkan di dalam internal yayasan. Ya, saya pengen menggambarkan seumpamanya gitu. Kalau tiba-tiba nanti di Darul Falah ini, saya nggak ngerti nih Darul Falah ini kunutan nggak Ustaz? Oh kunut, ini kan, tadi saya udah kunut. Berarti apa permisalannya ini ya? Yang mungkin lebih ini ya,
Wah kalau yang itu nanti ekstrim lah, saya enggak mau misalkan. Tapi seumpamanya muncul ada orang bergabung di sini tapi amalannya berbeda semuanya. Tahlilan seumpamanya. Itu gimana penyikapannya? Nah, ini harus dibangun di atas apa? Mabda tadi. Hal-hal yang seperti ini saya rasa penting untuk mulai digodok. Mulai diputuskan ya dengan keputusan yang berdasarkan ilmu dan juga kebijaksanaan. Asasnya adalah ilmu dan adil, ya, ilmu dan hikmah. Kalau nggak begitu, kita merasa yang kita putuskan itu berdasarkan ilmu, tapi tidak bisa diterapkan di dalam situasional kelembagaan atau masyarakat sekitar kita. Ya, orang kadang rasa, wah kita udah berilmu nih, kita dalilnya jelas. Tapi idealisme itu mental kalau kita paksakan di satu struktur masyarakat. Satu contoh kan ini sedikit saya banyak contohkan ke pembahasan fikih karena emang ini realitanya. Orang memaksakan di Indonesia itu dengan pemahaman fikih dalil istilahnya. Fikih dalil itu sebetulnya tidak ada istilah ini sebelumnya karena mau fikih madhab pun madhab itu punya dalil. Tapi muncul istilah fikih dalil itu ketika muncul pergerakan ya, yang mengajak orang-orang itu langsung memahami agama ini ya dari nas-nas dalil-dalil baik Al-Quran atau Sunnah secara langsung. Ya. Artinya tidak pengen melalui madhab. Padahal di Indonesia ini sudah ya puluhan tahun, ratusan tahun berjalan di sini dengan satu madhab yang ma'ruf. Nah, ini secara idealisme ketika dipaksakan terjadi benturan yang kontraproduktif. Ya, ini yang sekarang kadang kita masih dapati di beberapa daerah isu-isu terkait khilafiyah itu masih sangat sensitif. Itu dari mana kok bisa seperti itu? Muncul dari proses memaksakan tadi. Mungkin bisa dikatakan apakah mereka punya dasar, anggaplah punya dasar secara keilmuan. Tapi kadang realita tidak bisa dipaksakan. Masyarakat dan seterusnya. Nah, lembaga kita, yayasan kita ini butuh kita pikirkan untuk dibangun semacam pondasi-pondasi yang nanti biasanya dikenal dengan bentuk khitoh. Khitoh ini apa sih gitu? Khitoh ini adalah sebuah tadi pondasi-pondasi dasar yang di situ bisa mengakomodir ya siapapun yang tergabung di dalam lembaga kita ini untuk bisa beramal jama'i satu sama lain. Ya, seumpama tiba-tiba ada orang Syiah kok pengen gabung di SMC, kira-kira gimana? Terus pun ya, orang Syiah ini gitu. Tapi duitnya banyak loh, mungkin saya siap nyumbang setiap bulan sekian gitu buat yayasan. Dia semangat pengen aktif, ya, bersedia tidak absen di setiap kegiatan gitu. Beriltizam dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibangun di yayasan, tapi dia mengikrarkan dirinya saya Syiah gitu. Boleh enggak itu kira-kira? Saya memberikan soal ini bukan berarti ngarang ataupun menghayalkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Mungkin nggak terjadi. Saya bicara label Syiah karena mungkin ada di dekat kita label lain yang antum kalau disebutkan mereknya itu mungkin langsung oh iya kai. Ya kan? Terdiri dari 4 huruf itu. Ayo gimana itu kalau semuanya tiba-tiba mau gabung di SMC? Makanya butuh dibangun apa? Khitoh. Ini penting agar bisa menjadi spirit bersama ya dan bisa menyelesaikan polemik-polemik yang nanti berpotensi muncul di kemudian hari. Ya intinya di majelis ini saya ingin mengukuhkan bahwa amal jama'i itu adalah merupakan satu nilai yang syariat kita mengajarkan, syariat kita mentarbiyah kita untuk beramal jama'i.
Ya, dan di situ kita mengambil pertengahan antara yang hulu, yang dia sampai fanatik buta, atau yang jafa terlalu meremehkan akhirnya ngambil amal jamaah ini di banyak kelembagaan yang akhirnya ya tidak menghasilkan thamarah apapun. Itu juga bukan perkara yang baik. Jadi kita pertengahan, fokus ke beberapa lembaga yang memang kita mampu untuk memaksimalkan potensi kita di situ. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah bagaimana yayasan kita ini ke depan harus terbangun di atas pondasi khittah yang istilahnya apa ya, kuat ya, khittah yang jelas, tertulis, difahami ya, dan bisa menyelesaikan potensi problematika yang akan muncul di kemudian hari. Ya, ini mungkin bagian dari materi yang ingin kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan kepada ikhwah sekalian yang ada di majelis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Atau mau ini sudah habis waktunya ya. Kalau belum, saya sebenarnya pengen feedback, mungkin ada pertanyaan gitu. Atau mungkin ada satu, mungkin ada yang mau ditanyakan gitu. Jangan-jangan kalau ini kok pengisiannya tiba-tiba nyeleneh sekali ya, menggambarkan kalau ada orang dari kubu tertentu yang gabung. Kalau dari warna hijau boleh lah ya. Kalau dari warna merah, nah yuk, gitu. Ini yang berkompetensi jawab sinten gitu. Ustaz Bejo apa pembina, dewan pembina? Udah diputuskan belum itu nanti kalau ada seperti itu yang berkompetensi memutuskan yang mana gitu. Sampun apa dereng? Belum ada. Nah, itu berarti harus dibangun apa istilahnya kesepakatannya ini, musyawarah untuk masa yang akan datang. Belum terjadi tapi kan persiapan. Kalau enggak kan kira-kira berpotensi jadi problem enggak itu kalau tiba-tiba muncul seperti itu. Jadi perlu dipersiapkan. Nggih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.